Halo guys, balik lagi bersama Rai di sini. Kali ini kita akan berbagi informasi tentang vaksin, waktu vaksin, kapan yang harus kucing divaksin. Karena tadi di grup itu ada yang tanya, 1 bulan kucing udah boleh divaksin belum sih? Dia tanya gitu. Nah, di sini saya akan coba berbagi waktu vaksin untuk kucing dan untuk anjing. Dan fungsi vaksin kita akan bagi semua di video ini. Bye-bye. Oke guys, jadi kalau misalkan yang sudah pernah vaksin, mereka akan dapat buku vaksin kayak gini. Semua hewan, kucing, anjing. Cuma kalau musang saya nggak tahu, kayaknya musang juga dapat. Jadi untuk kucing, dia di sini dijelaskan jadwal vaksinnya, yaitu bulan pertama. Untuk vaksin sendiri buat kucing di sini dijelaskan 8 minggu, 12 minggu dan 16 minggu. Jadi untuk usia dia 8 minggu atau 2 bulan, terus 12 minggu atau 2 bulan setengah, dan 16 minggu atau 4 bulan. Sini, duduk sini, Bapak. Jadi untuk untuk vaksin yang pertama itu dia ada isinya atau yang di dalam vaksin itu ada 3 virus. Jadi kalau buat kucing yang pertama rhinotrachetis, lalu calicivirus dan panleukopenia, itu untuk F3. Baba, jangan ganggu sayang. Lalu untuk vaksin kedua, dia sudah dikasih Baba, dia sudah dikasih tambahan, yaitu chlamydia atau bakteri chlamydiasis. Jadi kalau untuk vaksin sendiri, dia itu fungsinya sebenarnya buat mencegah penyakit-penyakit menular atau penyakit fatal kayak virus. Itu dia bisa mencegah. Jadi memang fungsi vaksin itu untuk melindungi hewan peliharaan Anda dari penyakit yang menular seperti virus-virus yang ada tadi. Dan cara kerja vaksin sendiri sebenarnya sama aja kayak anak-anak imunisasi. Jadi cara kerjanya sama. Dia harus benar-benar sehat. Flu sedikit saja dia tidak bisa, jamuran sedikit saja dia tidak bisa untuk dilakukan vaksin. Jadi kalau tahapan-tahapannya itu apa sih? Kalau misalkan untuk kucing, dia ada namanya vaksin pertama, kedua, lalu vaksin tahunan. Kalau untuk vaksin sendiri sebenarnya beberapa dokter itu beda pedoman vaksinnya itu beda. Ada yang vaksin pertama itu F3, lalu F4, lalu vaksin ketiga F4 dan rabies. Tapi kalau misalkan menurut buku vaksinnya itu vaksin pertama F3, vaksin kedua F4, lalu untuk vaksin ketiga dia hanya ditambah rabies saja. Apa sih F3, apa sih F4? F3 sama F4 tadi itu merek vaksin yang isinya kalau F3 3 virus, kalau F4 itu 4 virus.
yang saya jelasin di awal tadi. Kalau F3 cuma rhino, kalisi, dan panliko. Lalu misalkan F4 ditambah 1 bakteri chlamydia. Dan untuk rabies ini dia sendiri ya vaksinnya. Jadi rabies ada sendiri. Bapak sayang. Ini HP ku di ini sama dia didorong-dorong, manja kali anak ini. Jadi untuk usia vaksin itu tadi 2 bulan atau 2 bulan setengah, yang penting sudah lepas susu. Itu untuk anak-anak yang ada induk. Kalau untuk yang rescue, anak-anak yang di luar sana, itu biasanya tergantung berat badan juga kita hitung. Kalau misalkan berat badan udah di atas 800 gram, biasanya dokter akan mempertimbangkan dia untuk divaksin. Tapi jika misalkan berat badannya masih di bawah itu, mungkin nggak akan berani karena takutnya nggak kuat kalau kena vaksin itu sendiri. Vaksin itu kan isinya virus yang dimasukkan ke dalam kucing ini. Lalu kalau buat anjing untuk papisnya itu dari usia 6 minggu. Usia 6 minggu itu untuk yang vaksin pertama. Lalu vaksin kedua 8 minggu, vaksin ketiga 9 minggu, dan 12 minggu, 16 minggu untuk seterusnya. Kalau buat anjing itu isinya lebih banyak daripada kucing. Untuk anjing sendiri isinya ini. Untuk anjing sendiri lebih banyak penyakitnya daripada buat kucing. Karena kita fokus buat kucing, jadi kita cuma mau bahas ke kucing aja. Jadi untuk kucing sendiri dia main mulu baba lo. Tak buat video dulu, bantu kawan-kawan mulu. Mana tadi? Oke, tadi karena udah lupa baba, gara-gara si baba tadi kita ngomong sampai mana? Sini baba. Jadi kita bahas saja di sini. Kalau misalkan nanti kakak-kakak atau mas-mas atau mbak-mbak bawa kucing ke klinik buat divaksin, itu usahakan kucingnya benar-benar sehat. Walaupun nanti di sini diperiksa lagi. Nah, ciri-ciri kucing sehat itu bagaimana sih? Yang pertama, suhu kucing normal. Lalu nggak panas, nggak demam, dan jangan ada flu, jangan ada jamur. Cuma itu bisa ditoleran kalau misalkan flu dan jamur. Karena vaksin sendiri yaitu meningkatkan daya tahan tubuhnya buat ngelawan virus-virus itu tadi. Jadi vaksin itu bisa aja gagal. Vaksin gagal bisa dengan beberapa cara. Yang pertama, kalau yang ngecek itu cek cuma manual, itu bisa saja di dalam kucing sendiri udah ada virusnya tapi belum nampak dan belum bisa terdeteksi. Lalu selanjutnya, kalau misalkan dia sudah divaksin terus dia drop, itu juga bisa menggagalkan vaksin itu sendiri. Dan biasanya kalau misalkan sudah selesai vaksin, itu kucing nggak boleh diganti makan. Kenapa tujuannya nggak boleh diganti makan? Yaitu untuk ada beberapa kucing yang sensitif. Jadi kalau misalkan diganti makan dia diare. Nah, kalau misalkan dia diare, itu imunnya akan terganggu. Jadi tubuhnya akan melawan diarenya itu dulu. Nah, posisinya di badan dia sudah ada vaksin yang kemana kita kasih. Jadi makannya nggak boleh diganti makan. Lalu nggak boleh diajak main sampai kelelahan. Dan nggak boleh
mandi dulu dalam kurun waktu biasanya 2 minggu. Untuk proses pembentukan imun vaksin itu sendiri itu bisa kebentuk selama 1 bulan, itu paling lama. Jadi proses pembentukan vaksinnya sendiri buat ngebentuk imunnya tadi itu paling bagus 3 minggu. Jadi setelah 3 minggu itu langsung di booster lagi atau divaksin lagi yang kedua. Vaksin pertama, vaksin kedua, lalu rabies tadi. Bapak, mohon maaf sebelumnya kalau misalkan penjelasan ini kurang padat. Nanti boleh kalau misalkan yang mau nanya-nanya lagi, kita buatin videonya lagi yang lebih spesifik. Yo, Bapak. Oke, mungkin segitu saja video dari kita, Bapak. Jadi buat kawan-kawan yang pengen bertanya lagi atau pengen ngasih saran konten-kontennya, boleh dibuat atau komentar di ini saja, di di kolom komentar ya Bapak. Oke, jangan lupa like Bapak, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke. Jadi kesimpulannya di sini, kucing kalau mau vaksin harus dengan keadaan benar-benar sehat. Itu yang pertama. Kalau yang kedua, yaitu sudah memenuhi standar atau memenuhi usianya. Yang ketiga, makan bagus, suhu normal, tidak ada masalah dia biasanya, itu bisa divaksin. Dan jangan anggap vaksin itu akan benar-benar bisa 100% dia berhasil, karena ada faktor-faktor yang bisa gagal juga. Seperti tadi contohnya, kalau ngeceknya cuma manual, jadi masih bisa terkena atau sudah terkena duluan nama virus itu, lalu kita vaksin. Dan yang kedua, kalau misalkan dia kalau misalkan dia sampai kecapean, dia drop, lalu virus yang kita kasih atau kita masukin ke tubuh dia tadi justru malah ngelawan balik dia atau malah mengenai dia. Dan ganti makan juga nggak boleh, karena itu untuk beberapa kucing saja sih, ada yang sensitif, jadi bisa saja dia drop dan itu juga mengenai dia virusnya.